Hey yo, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari This Newbie The Strong. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Dan akhirnya, paku tersebut berhasil ditebasnya. Salah satu penonton bertanya, dirinya agak ingin tahu apa yang dia pikirkan saat ini secara nyata. Tak lama kemudian, kepala kura-kura tersebut keluar dari cangkangnya. Ia menurut Mimin, mungkin kura-kura tersebut marah dikarenakan paku atau duri dari cangkangnya telah ditebas oleh Jeju. Jeju berpikir, apakah dirinya mencoba melempar aku dengan menabrak dinding tersebut. Jadi dirinya hanya punya satu kesempatan lagi. Jeju mengambil paku tersebut dan menancapkannya ke atas cangkang kura-kura itu. Lalu Jeju bersiap-siap untuk memukul paku tersebut sembari berkata, "Kumohon bergeraklah." Setelah Jeju memukul paku yang dirinya tancapkan di atas kura-kura itu, kura-kura merasa kesakitan. Tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan di atas kura-kura tersebut. Para penonton yang melihat hal itu bertanya, apakah Jeju akan mati? Apa yang terjadi? Kenapa kura-kura naganya tidak bergerak? Di sisi lain yang di mana Jeju berhasil selamat dari sebuah ledakan itu. Jeju berpikir, itu adalah pertarungan yang sangat beresiko, dan itu hampir tidak berhasil. Di cerita sebelumnya, yang di mana kura-kura tersebut berencana mengeluarkan Jeju dari punggungnya dengan menabrak ke dinding. Lonjakan kura-kura naga akan meledak ketika mana dimasukkan ke dalamnya. Dirinya akan memberi makan mana yang kudapatkan dari mengkonsumsi batu mana ke dalam paku tersebut. Dengan menggunakan paku tersebut, dirinya akan meledakkan kura-kura naga itu. Jadi Jeju hampir terjebak dalam ledakan juga. Tiba-tiba, kura-kura tersebut bergerak. Jeju yang melihat hal itu terkejut, lalu Jeju segera mengambil kapaknya dan menghantam atau menyerang kura-kura tersebut dengan kapaknya. Setelah berhasil mengalahkan kura-kura tersebut, sistem panel pun muncul. Lalu memberitahu bahwa jalan untuk memasuki lantai 3 akan terbuka. Kamu tidak hanya bertahan melawan, tetapi juga mengalahkan musuh yang tangguh. Jadi kamu telah menerima hadiah tersebut. Mendengar pemberitahuan tersebut, Jeju pun senang dikarenakan dirinya mampu untuk melakukannya. Jadi dirinya mendapatkan hadiah tersembunyi. Para penonton yang melihat hal itu merasa takjub, dikarenakan mereka tidak pernah berpikir akan merinding melihat seseorang menyelesaikan lantai 2. Di sisi lain, Popoy muncul dan meloncat-loncat. Jeju yang melihat hal itu bertanya, sepertinya kalian ingin makan itu. Dikarenakan monster menara umumnya memiliki mana yang tersimpan di dalam tubuh mereka. Kura-kura naga bagi Popoy seperti bongkahan besar mana. Jadi kalian bisa memilikinya. Ya semacam dimakanlah. Setelah mendengar perkataan dari Jeju, Popoy langsung memakan kura-kura naga tersebut. Para penonton yang melihat itu merasa ingin muntah setiap kali Popoy membuka mulutnya. Tapi apakah betul orang ini baru saja membunuh seekor kura-kura naga di lantai 2? Jadi apa identitasmu? Apakah kamu seorang hacker? Dia mungkin memiliki fasilitas dev atau hacker. Sudah, Jeju tidak berpikir mengatakan, aku baru saja beruntung akan dipercaya. Baiklah, aku hanya akan memaksanya. Lalu Jeju berkata, itu tidak banyak. Aku hanya berpikir dirinya akan bisa menerimanya, jadi dirinya akan mencobanya. Mendengar perkataan dari Jeju membuat bermacam-macam komentar dari para penonton yang bermunculan. Penontonku tidak menonton karena aku menyedot mereka. Mereka menonton karena kesulitan luar biasa yang dirinya lalui dan cara kreatif aku mengatasinya. Jadi jumlah penontonku membuktikan itu. Aku tahu, kamu berpikir aku akan memiliki hampir 200 penonton di lantai 2. Biasanya,
bahkan 50 itu udah sangat bagus. Sistem panel muncul dan memberitahu bahwa dirinya menerima hadiah tersembunyi, yaitu hadiah tonggak 100 pengikut. Mendengar hal itu membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Jadi Jeju akan memeriksa hadiah lantai tersebut terlebih dahulu. Setelah Jeju melihat hadiah tersebut, muncullah sebuah kotak dengan sebuah pita. Dan ternyata Jeju menerima sebuah kantong yang berisi 500 koin. Setelah menerimanya, akan secara otomatis berubah menjadi koin. Dan juga sebuah ransel sup beruang yang berlevel rare. Tes tersebut merupakan penemuan Revik Insinyur Magis Genius dan batas berat yang bisa diterimanya adalah 500 kilo. Koin adalah sebuah hadiah dasar seperti yang dirinya duga. Dan ransel sup beruang itu muncul sesekali ketika kamu beruntung. Jadi itu tidak buruk. Dan penonton tidak akan kecewa dengan ini. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Batu mana mungkin lebih baik jika aku tidak menunjukkan deskripsi item untuk yang satu ini? Dikarenakan setiap batu mana memiliki zat yang berbeda, sehingga terlalu beresiko untuk memakannya secara acak. Jadi diriku harus mengubah topik pembicaraan mereka sebelum mereka mulai membicarakan tentang batu mana itu. Lalu Jeju berkata, sekarang mari kita periksa hadiah tersembunyi ini. Setelah itu, tiba-tiba muncul sebuah batu. Melihat hal itu, Jeju memegang batu tersebut dan berpikir, ini adalah sebuah batu rune tingkat atas yang berlevel heroik. Dikarenakan rune yang akan menaikkan dead item sebanyak satu level. Namun, nilai item tidak dapat dinaikkan lebih tinggi dari nilai rune tersebut. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Setelah itu, Jeju memasukkan batu tersebut ke dalam tasnya. Namun, tiba-tiba Jeju merasa pusing. Para penonton menyuruh Jeju menyelesaikan hadiahnya dengan cepat dan pergi ke lantai berikutnya. Dikarenakan kamu kehilangan terlalu banyak darah, jadi pergilah ke lantai 3 sekarang. Setelah kamu naik ke lantai berikutnya, maka lukamu akan sembuh. Dan kamu dapat membuka hadiah pengikutmu di lantai manapun. Jadi kamu bisa naik sekarang. Mendengar hal itu, Jeju memutuskan untuk membuka hadiah berikutnya. Sistem panel muncul dan memberitahu bahwa dirinya telah mencapai 100 pengikut. Dikarenakan potensi kamu yang tinggi, kamu akan diberikan berkah. Jadi kamu dapat memilih salah satu berkat di bawah ini. Di sistem panel tersebut, terdapat ada berkah darah, berkah kekuatan, berkah kelincahan, berkah mana, dan berkah keberuntungan. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Jeju berpikir, berkat adalah sebuah skill pasif yang sangat meningkatkan status terkait mereka. Dari mereka, mana adalah stat yang membantu penyihir dari penelitian magis. Dan akibatnya, tidak terlihat banyak cahaya di awal game. Setelah itu, itulah penyebabnya. Obrolan tidak menyebutkannya sebanyak itu, tetapi dirinya akan pergi dengan ini. Nah guys, di sini Mimin akan menjelaskan bahwa hijau memiliki berkah mana. Dikarenakan tidak seperti penyihir dan kesatria yang kuat sejak awal. Studi tentang sihir penuh dengan gundukan dan misteri bahkan sejak awal. Tidak peduli seberapa keras kamu belajar. Dikarenakan penggunaannya terbatas, jadi banyak orang menyesal mengikuti kelas itu bahkan setelah mereka memilihnya. Jadi biasanya itu diperuntukkan sebagai kelas non-pertempuran yang dirancang untuk melindungi party dari belakang atau hanya kerajinan. Dan dirinya ingat, pria itu dengan jelas dari video. Seorang insinyur penyihir pertempuran jenius. Pria sejati mengerti betapa kerennya itu. Meskipun bisa membuat senjata insinyur penyihirku sendiri. Seperti itu, insinyur jenius Amerika tidak akan pernah terjadi. Lalu Jeju menyuruh Popoy mendekat dan segera memeluknya. Dirinya mencoba yang terbaik untuk replika dan menirunya. Mungkin dengan beberapa kerja keras lagi. Dirinya mencoba yang terbaik untuk replika dan menirunya. Mungkin dengan beberapa kerja keras lagi. Dan Jeju sedikit terkejut.
Dikarenakan cangkang kura-kura tersebut bersih hingga tidak ada lagi duri, ia bisa juga disebut dengan paku. Para penonton pun bertanya, ini pertama kalinya dirinya merasa seburuk ini pada kura-kura naga. Dan bagaimana makhluk kecil itu bisa makan sebanyak itu? Jeju berkata bahwa dirinya akan pergi sekarang dikarenakan dirinya telah mencapai batas. Mendengar pernyataan dari Jeju membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Setelah itu, Jeju pun memasuki portal. Tidak lama kemudian, Jeju pun tiba. Ya di sini Mimin tidak tahu ini di mana, tapi di sini macam ada banyak patung, seperti semacam museum begitu. Kita lanjut aja ke ceritanya. Jeju yang melihat hal itu senang dan gembira, dikarenakan semua memer yang ada pada dirinya benar-benar menghilang. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun tiba-tiba, sistem panel muncul. Sistem panel memberitahu bahwa percobaan ketiga akan segera dimulai. Dan tempat tersebut adalah Taman Dewa Kuno yang terlupakan. Wali yang sudah lama tertidur di tempat ini akan mengujimu. Menang dalam pertempuran melawan Guardian. Waktu tersisa sampai pertarungan adalah 9 menit 47 detik. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu meninggalkan area taman gunung, maka kamu akan terjebak secara permanen di lantai 3 ini. Jeju berpikir lantai 1 dan 2 jauh lebih sulit dibandingkan dengan videonya. Tapi lantai 3 sepertinya sangat mirip. Para penonton yang melihat hal itu berkata bahwa deskripsinya cukup spesifik. Dikarenakan lantai pertama dan kedua hanya untuk menyingkirkan yang lama. Jika lantai 3 memiliki kesulitan yang sama, namun tiba-tiba muncul sebuah portal kecil, dan ternyata yang keluar dari portal tersebut adalah sebuah laki-laki, yang dimana laki-laki tersebut berkata, terima kasih atas 10 koin donasinya. Semuanya, dirinya telah berhasil tiba di lantai ini. Jeju yang melihat hal itu terkejut dan berkata, mungkinkah itu kesulitan yang sama? Karena ini adalah percobaan di mana aku harus bekerja sama dengan orang lain. Pria tersebut bertanya, ada orang? Jeju berpikir, apakah kesulitannya sama? Karena aku harus bekerja sama dengan orang lain dalam trial. Atau bisa juga dengan sebutan percobaan. Laki-laki tersebut yang melihat Jeju berkata, halo, sembari melambaikan tangan. Jeju yang melihatnya berpikir, bahwa lelaki tersebut gemetar dikarenakan mungkin lelaki tersebut telah terlalu banyak bertarung di lantai 2. Lalu Jeju bersalaman dengan laki-laki tersebut dan mengucapkan, halo. Oh iya guys, biar kagak ribet. Kita panggil saja lelaki itu dengan sebutan Kedor. Kedor bertanya, apakah kamu seorang streamer? Jeju menjawab, itu benar. Dan apakah kamu memiliki waktu yang sulit? Mendengar pernyataan dari Jeju, Kedor melepaskan tangan Jeju dan meminta maaf. Jeju berpikir bahwa itu masuk akal karena ini pertama kalinya bertemu dengan manusia lain di menara. Kedor menangis dikarenakan dirinya tidak punya pengalaman apapun. Melihat hal itu membuat bermacam-macam komentar bermunculan dari para penonton. Kedor bertanya siapa namanya, di mana rumahnya, dikarenakan dirinya bernama Han Yeon-sho. Jeju berkata bahwa dirinya bernama Kim Jae-ju. Kim Jae-ju, itu nama yang unik. Lalu Kedor bertanya, makhluk di kepala dan di bahumu apakah mereka disebut Popoy? Jeju berkata, apakah para penonton mengajarimu? Kedor menjelaskan bahwa penonton menjadi gila dan mereka bertanya, mengapa Popoy ada di sini? Jeju menjelaskan, akhirnya seperti ini setelah lantai 1. Mendengar pernyataan dari Jeju membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Namun tiba-tiba tanah bergetar dan patung-patung yang di depan mereka tiba-tiba mulai bergerak. Jeju yang melihat hal itu berkata, mari kita selesaikan bicaranya nanti. Jeju berpikir, jika kesulitan lantai 3 sama maka kelemahan Guardian akan sama. Patung Guardian di lantai 3. Orang-orang sering mengatakan percobaan yang sebenarnya dimulai dari sini.
Tingkat kesulitan rendah berarti satu patung, sedangkan ini adalah dua patung. Jika dua patung itu adalah kesulitan tinggi, tetapi jika kamu tidak menjatuhkan keduanya secara bersamaan, maka yang jatuh akan mulai hidup lagi. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton bermunculan. Oke, sekian dulu video dari kami. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. See you next video and bye-bye.